tentang pertimbangan untung ruginya amalan. Dan subtemanya adalah keluasan rahmat di balik buruknya amalan. Ini dari beberapa tampilan nanti masih berkaitan dengan pertemuan sebelumnya karena membicarakan tentang untung ruginya amalan. Pertama saya buka dulu dari cuplikan ayat yang lalu, surat Az-Zariyat 49. Yang berbunyi, wa min kulli syai'in, dan dari tiap-tiap sesuatu, khalaqna zaujaini, kami ciptakan berpasang-pasangan, lalakum, agar kalian tadzakkaruna, kalian mengingat-ingat. Misalnya, kalau kita bahas mengenai amalan, maka contohnya saya hubungkan dengan amalan. Misalnya berpasangannya sebab dan akibat, berpasangannya usaha dan hasil, berpasangannya perintah dan larangan, dan juga berpasangannya dua kabel antara min dan plus. Dua kabel yang berisi dua arus, arus negatif dan arus positif. Hikmahnya kabel yang berisi dua arus min dan plus, bagaimana pada pertemuan sebelumnya, yakni usaha kita dan hasil dari usaha kita itu hakikatnya seperti kabel yang Allah pasangkan beriringan, hanya beriringan, ya, bukan berhubungan, beda loh ya, hanya beriringan tapi tidak berhubungan. Terbukti ketika kabel dikupas kulitnya, kelihatan tembaganya, ini selalu dipisahkan menjauh, ya, menjauh agar tidak terjadi konslet. Apa usaha amalan yang diperbuat manusia? Apa itu hasil? Pemberian yang diperbuat oleh Allah. Jadi kalau hasil itu urusan Allah. Sedangkan usaha harus urusan manusia. Maksudnya manusia punya andil ngurusi apa yang Allah perintahkan. Tuh. Oh, berarti usaha amalan adalah perintah yang harus dilaksanakan. Sedangkan hasil dari amalan itu bersifat pemberian. Jadi kalau usaha itu perintah, sedangkan hasil itu pemberian. Pemberian dari Tuhan atas dasar ketaatan manusia melaksanakan perintah. Jadi Allah itu memberi kita bukan atas dasar persembahan usaha amalan kita, bukan, tapi atas dasar ketaatan menjalankan perintah berupa menjalankan amalan tersebut. Jadi bukan atas dasar persembahan usaha amalan manusia itu sendiri, tapi atas dasar ketaatannya. Jadi yang penting taatnya ini yang penting taat. Makanya paling mendasar adalah iman. Apa iman itu? Pernyataan sikap yakin bahwa Allah lah yang memerintah, bukan Tuhan yang lain yang memerintah. Itu iman paling dasar. Taat kepada satu komando kasarnya, satu Tuhan. Taat kepada satu Tuhan. Kalaupun ada Tuhan yang lain, maka kepada satu Tuhan. Hakikatnya nggak ada Tuhan selain Allah, berarti taatnya hanya kepada Allah saja. Begitu pula antara amalan kebaikan dan surga. Sama. Allah buat berpasangan. Seperti dua arus min dan plus atau dua kabel. Apa kebaikan? Amalan solihan. Apa surga? Bentuk penghargaan. Jadi wujud amalan solihan yang dipersembahkan manusia itu hakikatlah bukanlah menjadi sebab masuknya manusia ke surga. Ini saya ulangi, wujud amalan solihan, misalnya saya beribadah sholat, saya beribadah puasa, saya beribadah zakat, saya beribadah baca Quran. Amal ibadah semua itu yang kita persembahkan kepada Allah bukanlah menjadi sebab masuknya manusia ke surga. Bukan itu. Bukan karena wujud amal itu, bukan. Tetapi disebabkan pemberian rahmat dari Allah itu atas dasar ketaatan. Ketaatan manusia wujud apa? Jalani perintahnya. Jadi bukan karena wujud amalannya. Makanya kenapa oleh Allah orang baca Quran? Apakah bacaannya belepotan, berantakan tajwidnya? Apakah bacaannya bagus atau merdu?
kesemuanya itu Allah berikan pemberian rahmat berupa surga, meskipun beda mutu bacaannya. Kenapa? Karena meskipun yang belepotan baca Qurannya, tapi karena bersedia taat untuk baca Quran, itu berarti ketaatannya sebagai wujud jalani perintah. Meskipun menjalaninya perintah itu belepotan baca tajwidnya, gitu maksudnya. Sebagaimana Allah nyuruh Jibril, untuk Jibril nyuruh Muhammad membaca Iqra umat Iqra, bacalah, bacalah. Rasul nggak bisa baca. Nah, meskipun nggak bisa membaca dan belepotan bacaannya, tetap Allah berikan rahmat pahala berupa surga, bukan karena bacaannya buruk, bukan, tapi karena bersedia membaca. Bersedia itu berarti taat. Oh, berarti marilah kita taat kepada perintahnya, bukan taat karena ada surganya, bukan itu. Bukan itu. Jadi wujud amalan solihan yang dipersembahkan manusia bukanlah menjadi sebab masuknya manusia ke surga. Bukan karena wujud amalan solihannya. Tetapi manusia itu dimasukkan ke surga itu disebabkan pemberian rahmat dari Allah. Nah, kenapa diberi rahmat? Karena manusia itu taat, karena ketaatan manusia. Nah, wujud taatnya apa? Bukti taatnya menjalani perintahnya. Nah, perintahnya berupa apa? Menjalankan amalan solihah. Marilah taat karena perintahnya, bukan karena surganya. Jadi maksudnya Allah nggak nyatakan surga pun nggak masalah. Tetap patuh perintahnya. Apa? Berbuat amalan solihan. Meskipun dalam tanda kutip ya, Allah nggak memberikan suatu apa ya ibaratnya itu penghargaan, nggak masalah, nggak masalah. Jadi berbuat solihan murni karena diperintahkan, meskipun tidak ada penghargaan. Tapi kalau Allah itu maha bijaksana, Allah menyiapkan penghargaan kapan? Kapan dihubungkannya, kapan dikonsletkannya? Nanti ketika di akhirat. Makanya jadi manusia yang berkebaikan itu tandanya patuh perintah. Nah, karena patuh perintah atau taat, maka nanti Allah hubungkan dengan surga. Kapan? Nanti tapi. Itu Allah yang berbuat, jangan manusia yang berbuat. Maksudnya kalau kita masih di dunia, jangan menghubung-hubungkan bahwa amalan solihan itu menjadi sebab untuk manusia bisa masuk surga. Jangan menghubungkan sendiri. Ya. Yang menghubungkan itu Allah nanti di akhirat. Ya, itu pun arahnya bukan dari amal kebaikan arah panahnya menuju ke surga, bukan. Tapi surgalah yang Allah berikan karena orang berbuat amalan solihan. Jadi Allah yang berbuat memberikan, ya, bukan manusia yang berbuat menghubungkan sendiri, bukan itu. Jadi dihubungkannya itu Allah yang berkehendak, jangan manusia yang berkehendak. Selama masih di dunia, dua kabel masih beriringan. Ya, selama masih di dunia, maka dua hal masih beriringan. Yakni apa? Amalan solihan itu kabel tersendiri. Sedangkan pengaruh surga, kabel tersendiri. Hanya beriringan. Jadi semenjak kita niat berbuat nolong orang, niat saja itu nilai pahala. Kenapa? Karena semenjak niat ada, berarti kabel hitam sudah muncul. Nah, munculnya kabel hitam bersama dengan kabel biru masalahnya. Makanya barang siapa niat saja, meskipun nggak ada realisasi, bukti perbuatannya selesai, itu tetap dihargai amalannya. Kenapa? Karena munculnya kabel hitam bersama dengan kabel biru. Berarti munculnya niat kebaikan, Allah munculkan pula bentuk penghargaan berupa surga. Dan beriringan, semakin dikerjakan kebaikannya sampai paripurna, ya semakin surganya menyertai terus gitu. Tuh, jadi kenapa dalam Islam niat saja itu Allah hargai berupa pahala. Meskipun nggak ada realisasi. Contoh misalnya, ya Allah bismillah nanti malam saya niat tahajud. Niat sudah ada. Apa ikhtiar usahanya? Misalnya saya punya jam waker, alarmnya saya kerasin, jam wakernya volumenya saya kerasin. Ternyata ketika bunyi berdering, saya nggak bangun. Entah karena lelapnya, karena capeknya,
Niat sudah ada. Nggak ada bukti, sholat malam nggak ada bukti. Tapi dikasih pahala. Kenapa? Karena adanya niat itu munculnya kabel hitam. Nah, kabel hitam bersama muncul dengan kabel biru. Kan munculnya kan sejajar terus kan. Sejajar terus. Ini contohnya. Tapi jangan diakali. Kalau gitu, mari kita niat saja. Nggak usah dikerjain. Wah, itu namanya ngakali Allah. Allah kan mah tahu akal kita. Allah nggak bisa diakali. Ya, kalau sama manusia bisa mengakali. Misalnya dulu maaf ya, bareng kita ngalami pas kuliah hanya titip absen saja tapi nggak hadir ya bisa diakali kan dosennya ya. Allah kan Ngakali nggak itu bisa Pak. diakali. Kenapa? Nah, ini contoh ya. Mengakali itu Pak Ustadz ya. Iya ngakali. Jadi daftar nama saja titip absen. Dosennya nggak tahu dosennya. Ini contohnya. Manusia bisa kita akali. Allah kan nggak bisa. Oh berarti barang siapa niat saja sudah ikhtiar usaha tapi nggak ada realisasi pelaksanaannya itu tetap dihargai oleh Allah. Ya karena ini dua kabel kan beriringan. Semenjak munculnya niat baik, semenjak itu pula munculnya jaminan surga dari Allah. Ini contohnya. Ya, jadi mari kita itu, tapi jangan diakali niat bangun malam niat sudah ada. Ikhtiarnya sengaja volumenya dikecilin supaya nggak bangun biar jadi alasan ya Allah saya kan nggak dengar. Ya karena sengaja mengecilkan volume, tapi nggak dengar. Ngakali Allah namanya. Oh, maka niat baik nggak bernilai pahala. Kenapa? Dari awal sudah pengen mengakali Tuhan. Ya, mentang-mentang manusia punya akal. Padahal akal Allah yang beri padahal itu. Oh, berarti seakan-akan menyalahgunakan pemberian Allah. Ya, menyalahgunakan berarti menyalahgunakan akal untuk mengakali Tuhan. Nah, itu dosa. Jadi di sini lagi marilah kita taat itu karena semata-mata diperintahkan untuk jalankan amalan solihan, bukan karena surganya. Jadi surga nggak ada, nggak pengaruh. Berarti apa? Pasti ikhlas amal solihannya, pasti ikhlas. Ya. Surga itu otomatis. Nah, karena otomatis jangan jadi target utama, jangan dikeker maksudnya. Ibarat kasarnya, maaf ya ini ilustrasi, misalnya kita sholat menghadap Allah, di dekat Allah ada surga. Ini tentunya tidak etis kalau kita sholat menghadap Allah, wajah menghadap ke depan, tapi mata melihat surganya. Itu namanya nggak etis. Nggak etis. Ibarat kita ngomong dengan orang lain depan kita, tapi kita sibuk mata kita ngelihat handphone ya ini nggak etis namanya. Berarti nggak menghargai kehadiran orang itu. Sama. Allah punya materi berupa surga di sisinya. Sama sisi kan dekat pinggirnya. Nah, barang siapa nyembah Allah, tapi ketika nyembah masih membayangkan surganya. Ketika nyembah ngelirik surganya. Itu seakan-akan bersedia menjalankan perintah, ya, dan menghubungkan adanya amalan itu kepada ini pahala surga. Jadi dalam sholatnya menghubungkan amalan dengan surga. Padahal nggak boleh dihubungkan kan ya kabel ini konslet, konslet. Jadi tidak etis ketika sholat bayangkan nikmatnya surga. Ketika sholat bayangkan besarnya pahala. Nggak etis. Nggak etis. Makanya berbunyi la tusyrika bihi syai'an. Apa la bihi syai'an? Janganlah kamu menyebut dengan sesuatu apapun berupa surga sekalipun. La tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian menyebut Allah dengan sesuatu apapun, sesuatu. Jadi ibaratnya Allah itu melarang kita berbuat musyrik berupa mempersekutukan Allah berwujud patung berhala, dan lebih halus lagi janganlah kita mempersekutukan Allah berupa wujud hasil amalan solihah berupa surga. Ini berarti mempersekutukan. Jadi apa? Niatnya berbuat amalan karena dihubungkan dengan karena adanya surga Allah. Nah, ini jangan seperti itu. Marilah taat kepada perintahnya bukan karena surganya. Marilah kita taat karena perintahnya, bukan karena untung ruginya menjalani perintah. Ya. Marilah kita taat karena perintahnya, karena disuruh maksudnya, bukan karena untung ruginya jalani perintah. Nah, jika kita contoh kasusnya, jika kita menyukai makan daging, entah daging apa pokoknya ya, lantas Allah berfirman di Al-Quran, wahai manusia makanlah daging itu. Nah, gitu.
Jika kita menjalani perintahnya atas dasar karena memang kita menyukai daging, maka itu berarti kita itu jalan perintah bukan karena Allah berarti. Bukan karena Allah, bukan karena bukti ketaatan, tapi karena nafsu. Apa nafsu? Pertimbangan untung ruginya mengamalkan perintah itu. Ternyata karena kita itu suka daging dan Allah perintahkan makan daging, kita merasa diuntungkan oleh perintah Allah sehingga kita bersedia menjalani. Kita bersedia ya karena merasa diuntungkan. Contoh gini misalnya apa ya, kita suka minuman es teh misalnya. Allah berfirman, wahai manusia, barang siapa nolong orang lain, aku kasih pahala berupa es teh manis misalnya. Dan kita berjuang orang lain, kenapa? Karena kita ngeker apa yang kita suka. Ya. Itu berarti kita tuh bersedia perintah bukan karena taatnya, tapi karena merasa diuntungkan karena hadiahnya kan kita sukai. Coba misalnya saya benci kopi. Allah berfirman, wahai manusia, barang siapa nolong orang, aku kasih pahala berupa kopi. Pas kita nggak mau jalan perintah nolong. Kenapa? Ya karena percuma, rugi. Capek-capek nolong, hadiahnya nggak kita sukai. Ya, ini contohnya. Oh, berarti kita itu, kalau seperti itu maksudnya, jadi kita itu taatnya, bersedia taat jalan perintah, karena nimbang-nimbang dulu. Dipertimbangkan, untung nggak kalau jalan perintah? Oh, beruntung. Laksanakan sebagaimana kita sholat kan ya. Memang dalam sholat ada secara medis menyehatkan. Nah, pas kita sakit, ini contoh ya. Pas kita sakit bersedia ibadah sholat. Kenapa? Karena punya misi supaya sehat, gitu kan ya. Jadi seakan-akan itu mencari kesehatan di dalam amalan sholat. Kesana seakan-akan itu. Jadi bersedia jalani amalan sholat karena merasa diuntungkan apa? Ada hasil menyehatkan masalahnya. Ini contohnya. Jadi mari nih hati-hati ini sangat tipis ini godaannya. Ketika kita sakit, jangan memahami bahwa lewat sholat itulah bisa sembuh. Jangan itu, salah. Jadi seakan-akan bersedia jalani perintah untuk bersolat karena ingin nyari keuntungan berupa kesembuhan. Salah itu. Itu tipis itu. Apa tipisnya? Unsur syiriknya tipis. Jadi apa? Menuhankan amalan sholat untuk cari kesembuhan. Bukan menuhankan Allah, menuhankan amalan akhirnya. Bukan menuhankan Allah akhirnya, menuhankan amalan. Lupa Tuhan. Lupa Allah yang ngasih kesehatan, lupa. Seakan-akan hanya lewat sholat itulah bisa sembuh saya. Itu seakan-akan. Ini contoh kasusnya. Jadi mari kita taat karena perintahnya, bukan karena mempertimbangkan untung ruginya ya perintah. Jangan kayak Yahudi Nasrani, mereka itu bersedia ngamalkan ayat Taurat kalau menguntungkan. Dan menghapus Taurat ayatnya dihapus karena merugikan kalau diamalkan. Gitu. Makanya terjadinya penghapusan kitab suci gara-gara itu. Gara-gara mereka mempertimbangkan perintah Allah itu lewat untung ruginya mengamalkan. Makanya ketika Allah perintahkan, wahai Yahudi Nasrani, imanilah Muhammad. Nggak mau mereka. Kenapa? Rugi. Sebagai orang Mekah, bebaskan kalau kalian beriman masuk Islam, bebaskanlah budak. Nggak mau masuk Islam. Kenapa? Karena rugi. Kalau nggak punya budak, mereka kan nggak bisa nyuruh-nyuruh. Nah, mereka nggak bisa jual beli. Ketika mereka masuk Islam dengan syarat melepaskan budak, mereka nggak mau, rugi. Oh, berarti mereka itu bersedia taat masuk Islam kalau menguntungkan, begitu. Makanya tidak semua orang Mekah bersedia masuk Islam. Kenapa? Jadi Islam itu merugikan. Yang terbiasa berbuat riba, jadi nggak boleh. Yang terbiasa punya budak, jadi nggak boleh punya budak lagi. Yang terbiasa, maaf ya, dalam suatu majelis itu duduknya barisan paling depan itu kalangan elit. Kalau Islam kan sholatnya kan barisan depan kan bercampur, nggak peduli orang miskin kaya, nggak peduli. Nah mereka nggak mau satu sop dengan orang biasa, nggak mau. Nih, makanya Rasul Muhammad itu ketika di Mekah itu menggelar suatu majelis taklim itu ibaratnya ada kalangan tertentu.
Jadi ketika Rasul diundang dalam satu majelis untuk memberikan tausiah Islam kepada para petinggi Quraisy Mekah itu, maka masuklah orang buta. Buta kan nggak tahu. Kalau itu kalangan nggak tahu. Makanya sebab turunnya ayat abasa wa tawalla di situ kasusnya. Jadi orang buta masuk suatu majelis tertutup, Rasul itu marah sebetulnya. Kenapa? Karena Rasul khawatir kalau dimasuki orang biasa, dimasuki budak forum itu, nanti orang yang sudah di situ menjadi risih, menjadi merasa nggak senang kalau campuran yang nggak selevel nggak senang. Nah, Rasul itu karena Rasul nggak tahu kalau dia itu buta, Rasul bermuka masam, ya, ngasih kode buka masam supaya keluar orang itu. Tapi karena buta kan nggak tahu kalau itu Rasul ngasih kode buka, nggak tahu. Ini contohnya kasusnya. Nih, berarti orang-orang Mekah dulu itu bersedia taat kalau menguntungkan, begitu ya. Masuk Islam menguntungkan kalau tetap boleh riba, tetap boleh punya budak, itu menguntungkan. Ya, tapi ternyata kan dalam Islam dihapus perbudakan dihapus, riba dihapus, nah, itu merugikan bagi orang Mekah. Makanya nggak bersedia taat masuk Islam. Nih, maka mari kita taat karena perintahnya, karena untuk meruginya jalani perintah. Contoh, kisah dulu ketika di langit. Malaikat taat karena perintahnya, sedangkan iblis tidak taat karena pertimbangan untuk meruginya jalani perintah. Misalnya surah Al-A'raf ayat 11-12, saya baca per kalimatnya. Walaqad, dan sungguh benar-benar, khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian, ini manusia, summa sawarnakum, kemudian kami membentuk kalian. Arti aslinya adalah kami menggambar kalian, membentuk kalian. Summa kemudian, kulna lil malaikati, kami berkata bagi para malaikat. Arti bebasnya, kami berkata kepada para malaikat. Ini berkata perbuatan perintah. Usjudu li Adama, sujudlah kalian bagi Adam. Arti bebasnya, sujudlah kalian kepada Adam. Maka, jadi langsung merespon. Tanpa pertimbangan lagi, malaikat langsung merespon. Fajajadu, maka mereka bersujud. Siapa mereka? Malaikat. Itu maka langsung. Enggak tanya dulu, ya Allah, kenapa harus sujud? Enggak pertimbangan dulu untuk meruginya sujud, enggak gitu, langsung maka. Fasajadu, maka mereka langsung sujud. Illa iblis, kecuali iblis, lam yakun minas sajidina, belum bersedia menjadi termasuk golongan orang-orang yang sujud, belum bersedia. Akhirnya Allah tanya, qala, dia berkata. Ingat bahwa Allah kalau menanyai makhluk, bukan berarti Allah nggak tahu loh ya. Ya, ini perlu catat ini. Karena banyak ayat Quran bermuatan Allah bertanya. Bertanya kepada Ibrahim, bertanya kepada Musa, bertanya kepada manusia. Allah bertanya. Kalau kita bertanya memang karena nggak tahu. Tapi kalau Allah yang bertanya, bukan nggak tahu. Tapi Allah itu bertanya bermaksud, Allah itu pengen menampilkan jawaban yang sudah ketahui secara gaib. Sebelum dijawab yang bersangkutan. Allah kan maha bisa membaca pikiran makhluknya sebelum diucapkan. Allah bisa membaca isi manusia sebelum diungkapkan. Ya. Makanya Allah bertanya, qala, dia berkata, mana aka, ini berkata pada iblis, ini tanya maksudnya. Wahai iblis, mana aka, apakah yang menghalangimu? Apa sih yang menghalangimu? Alatas juga untuk supaya kamu itu tidak bersujud, amartuka, ketika aku perintahkan kepadamu. Jadi kasarnya, wahai iblis, apa alasanmu? Apa yang menghalangimu untuk tidak bersujud ketika aku perintahkan kepadamu untuk sujud pada Adam? Qala, dia berkata, iblis jawab. Ini alasannya iblis ini, kenapa enggak sujud? Ana khairun minhu. Ya Allah, aku itu lebih baik daripada dia, ini Adam. Khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tinin, sedangkan engkau ciptakan dia Adam dari tanah. Karena memang pada zamannya itu Allah muliakan api daripada tanah. Ya. Jadi ibaratnya api kan makhluk, tanah kan makhluk. Jadi di antara dua makhluk ini Allah muliakan api daripada tanah. Nah,
Iblis itu merasa makhluk mulia karena bahan bakunya iblis dari api, dari unsur yang Allah muliakan masalahnya. Sedangkan bahan baku Adam dari tanah. Yang itu derajatnya kalah sama api. Kalah derajatnya. Ibarat bahan baku itu kalah mutu. Nggak selevel dengan api. Nah, iblis nggak bersujud karena merasa lebih baik. Ini alasannya. Oh, berarti iblis itu mempertimbangkan untuk ruginya jalin perintah Allah sujud. Ya, jadi iblis merasa rugi kalau sujud pada Adam. Apa ruginya itu? Iblis merasa harga diri dia sebagai makhluk yang berbahan baku mulia itu jatuh, gengsinya turun, ya, menjadi rendah. Ya. Kalau mengakui Adam sebagai khalifah, ya. Kalau sujud pada Adam rendah, ibarat ratingnya yang tadi tinggi, khawatir jatuh gara-gara bersedia mengakui hebatnya Adam gitu ya, bersedia nggak mau. Jadi ibarat follower ya, ibarat follower. Iblis follower sudah banyak followernya. Nah, kalau iblis itu mengakui hebatnya Adam, tentu khawatir followernya nanti ngakui Adam, berbalik memfollow Adam nanti kan gitu ya. Ini contoh sederhana. Jadi karena punya follower banyak, lah kalau sudah punya follower banyak, kemudian mengakui pihak lain lebih hebat daripada dia, tentunya khawatir followernya akan pindah. Ya, pindah jalur, pindah menidolakan pihak lain nanti gitu. Nah, jadi malaikat taat perintahnya, sebenarnya iblis tidak taat karena pertimbangan untung rugi. Jadi malaikat kita perintahkan usjudu, langsung sujud. Mana tanda langsungnya? Karena pakai fa. Karena di Al-Quran kata fa itu atau huruf fa bermaksud perbuatan secara langsung. Jadi tanpa ngelihat dulu, tanpa cari tahu alasannya kenapa harus sujud. Yang kedua, tanpa pertimbangan untung ruginya mengamalkan sujud. Sedangkan iblis lihat dulu objeknya, oh ternyata Adam, enggak mau. Kalau sujud kepada yang lain saya mau. Ini karena kepada Adam saya enggak mau. Nah, rugi saya. Iblis merasa rugi kalau jalani perintah sujud. Sedangkan malaikat tidak mempertimbangkan untung ruginya. Nih, jadi dua pihak ini yang segala biru sebagai perbandingan. Jadi malaikat selalu taat. Kenapa? Karena nggak ada pertimbangan bagi malaikat. Untung ruginya jalin perintah. Sedangkan iblis selalu durhaka. Kenapa? Karena banyak ruginya kalau mengamalkan perintah Allah. Nah, ini contoh dua sosok yang diperintahkan amalan sama bersujud, tapi nggak bersedia bagi iblis. Ternyata bersedia kalau bagi malaikat. Iblis nggak bersedia karena rugi. Kalau mengakui Adam sebagai khalifah itu rugi. Lanjutannya, sebagaimana amalan solihan adalah kabel tersendiri, beriringan dengan kabel berupa surga bentuk penghargaan. Wujud amalan solihan tidak bisa memasukkan manusia ke dalam surga. Catat ya, wujud amalan solihan, jadi hasil amalan sholat, hasil amalan puasa, hasil wujud amalan baca Quran, itu nggak bisa memasukkan manusia dalam surga. Kalau gitu, tapi jangan diakali gini. Kalau gitu percuma dong bersolikat jika tidak masuk surga. Percuma. Kalau gitu kita nggak usah nolong orang lain. Nggak usah nyembah kalau gitu. Sia-sia capek-capek. Nggak usah puasa, capek-capek lapar. Jadi jangan diakali seperti ini. Kalau begitu percuma beramal solikat. Jika tidak masuk surga. Percuma kalau gitu. Bukan gitu. Bukan gitu. Di satu sisi Allah nyatakan bahwa memberikan gambaran bahwa amalan solihan itu tidak bisa mengantarkan manusia masuk surga, nggak bisa. Jadi manusia itu masuk surga bukan karena sebab amal solihannya, bukan karena itu. Nah, kalau gitu percuma dong berbuat solihat, bukan gitu. Jangan dikali gitu. Nah, jangan kali gitu. Yang benar adalah beramal solihat tetap harus dikerjakan. Kenapa harus dikerjakan? Karena diperintah masalahnya. Nah, sedangkan perbuatan jalin perintah itu sebagai bentuk mengekspresikan diri ketaatan seseorang hamba kepada Tuhan. Ya.
Jadi beramal solihat harus dikerjakan. Kenapa? Karena perintah. Nah, menjalani perintah berupa amal solihat itu sebagai bentuk ekspresi ketaatan. Sebagai seorang hamba Tuhannya. Lantas, karena taat diberi apresiasi berupa pahala surga, ya karena taatnya itu sebenarnya. Bukan karena amal solihatnya, bukan itu. Ibarat kita menyatakan bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat adalah itu pernyataan sikap. Nah, sekarang bukti bahwa hati kita bersyahadat, jalankan perintah. Kan iman kan dalam hati, ya. Iman kan dalam hati. Nah, buktinya kalau kita mau beriman harus patuh perintah. Perintah. Apa perintahnya? Beramal solihat. Tapi jangan dianggap bahwa karena saya beramal solihat, maka Allah surga. Bukan karena itu. Tapi karena ketaatan jalan perintah. Mengenai amal solihatnya itu mutu apa tidak, itu nggak pengaruh. Bagi Allah nggak pengaruh. Nggak jadi penilaian maksudnya. Nggak jadi penilaian. Orang surga enggaknya tergantung mutunya. Enggak. Tapi karena patuhnya itu. Lah kalau tolak ukurnya itu mau surga karena mutunya, ya kita selama ini nggak akan bisa surga, nggak akan bisa. Kenapa? Baca Quran kurang mutu. Apa mutunya Quran itu? Tangisannya. Kita kurang nangis baca Quran. Kita kurang khusyuk beribadah sholat. Kita kurang sempurna pas puasa. Kita kurang mabrur ketika haji. Nah, karena kurang. Kenapa? Pasti ada kurangnya. Ya, karena ada pihak lain goda kita masalahnya. Iblis kan nggak suka. Nggak suka kalau kita berhasil. Itu masalahnya kan. Iblis kan menentang Adam. Berarti segala perilaku anak cucu Adam ya, yang cenderung pengen meraih kesuksesan, cenderung pengen meraih kekhusyuan, cenderung pengen meraih kesempurnaan ibadah, itu selalu dihalangi oleh iblis. Dihalangi. Nah, itu masalahnya. Berarti amal soleh kita itu kalau bicara dipastikan nilainya nggak pernah 100. Kenapa? Karena ada pihak lain menghalang-halangi supaya nggak 100. Siapa? Iblis. Iblis punya tentara pasukan, punya anak buah setan, goda kita. Coba kita bayangkan, misalnya iblis nggak ada, setan nggak ada, semua orang manusia amal soleh nggak bisa dinilai. Kenapa? Karena nggak ada tolak ukurnya, nggak ada penggodanya, nggak ada alat untuk mengujinya. Oh, berarti bersyukurlah kita itu hakikatnya. Dengan adanya setan nggak dimusnahkan Allah, dengan adanya iblis nggak dimusnahkan, itu sebagai telur kita tetap berusaha nggak menuju hasil yang sempurna itu. Ya, usaha itulah dinilai usahanya. Dan juga bersyukurlah kita itu dalam Islam segala amal ibadah itu diatur dengan jumlah nominal. Jumlah nominal diatur. Misalnya, wirid dzikir subhanallah 33. Puasa Ramadan 30 saja harinya misalnya loh ya. Dinilai seperti itu. Tidak boleh puasa sesempatnya, enggak gitu. Puasa ada waktunya, ada alokasi bulannya, tertentu jumlah harinya. Bersyukurlah. Kenapa? Dengan tertentu jumlahnya itu membuat kita terapi untuk bisa konsentrasi ketika kita ada potensi lupa dengan amalan itu sendiri. Bersyukurlah. Jadi baca subhanallah 33. Jangan cari tahu kenapa 33 ya. Kok enggak 70 misalnya. Kok enggak 7? Jangan cari tahu kenapanya itu. Karena Rasul enggak cerita. Kan narasumber berita gaib kan Rasul. Rasul dalam hadisnya Rasul enggak bilang kenapa 33. Baca tasbih kenapa 33 jumlahnya. Baca tahmid enggak usah cari tahu kenapanya itu. Udah kerjakan aja 33. Ternyata ada hikmahnya. Dengan dibatasi jumlah 33 itu sebagai terapi kita kalau pikiran kita ketika sedang wirid dzikir itu berpotensi enggak konsentrasi. Ya. Misalnya ketika baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, ketika baca sub-subnya masih hitungan puluhan, masih bisa konsen. Tapi begitu udah 10 ke atas, ya benar wirid jari kita ngitung sub. Tapi pikiran keluar. Ya, pas kita di musola kantor, pikiran masih mikir kerjaan. Ya.
Padahal sedang hadir di tempat ibadah itu. Apa hikmahnya? Kita sedang berzikir saja, itu masih potensi lupa Tuhan. Apalagi nggak sedang beribadah. Oh, lebih berpotensi lagi lupanya kan gitu. Ini contohnya. Maka dengan dibatasi tiga, maka diharapkan ketika mendekati hitungan terakhir, ingat Tuhan lagi sedang berzikir. Jadi ketika hitungan 11 ke atas, kita ambil kerjaan, para sedang di tempat ibadah, sedang di musola kantor, sedang di masjid kantor situ, tapi masih pikir pekerjaan. Nah, ketika hitungan mendekati tiga, kita sadar, oh ya, saya sedang berzikir nih, dari ngitung akhirnya. Kenapa? Sadar karena mau ganti bacaan. Bersyukurlah dengan dibatasi. Coba misalnya Allah bilang dalam hadis Rasul, barang siapa berzikir semampunya, sebanyak-banyaknya, terserah bebas, nggak ada target patokan dari Allah, terserah. Kalau terserah, dipastikan kita nggak mutu. Kenapa? Karena nggak ada batasannya. Semau kita masalahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, bersyukurlah dalam Islam itu ada namanya perintah berjamaah. Kenapa? Terbantukan oleh imam. Ya, pas kita sedang misalnya sedang berdiri, Allahu Akbar berdiri, pikiran keluar dari sholat. Nah, kapan kita tarik masuk lagi dalam sholat? Ketika ada ganti gerakan, Allahu Akbar sadar, oh ya, ganti rukuk baru ingat lagi bahwa sedang sholat maksudnya. Sami Allah ingat lagi, sedang sholat maksudnya. Jadi dengan ada aba-aba dari pihak lain, itu sebagai peringatan kita bahwa kita harus sadar sedang menghadap ini. Ini contohnya. Jadi kalau di istilahnya beresiko ketika sendirian daripada berjamaah. Nah, jadi yang benar adalah amal soleh itu tetap harus dikerjakan karena diperintahkan. Nah, sedangkan perbuatan jalan perintah itu sebagai bentuk ekspresi tentang ketaatan, bukti ketaatannya. Seorang hamba kepada Tuhan lantas Allah berikan penghargaan berupa pahala surga bukan karena amalannya, tapi karena taatnya tersebut. Begitu pula sebaliknya, wujud perbuatan dosa bukanlah menjadi sebab masuknya manusia ke neraka, tetapi disebabkan ketidaktaatan manusia berwujud tidak menjauhi larangannya. Gitu. Jadi misalnya saya menipu orang. Nah, perbuatan menipu hakikatnya bukan menjadi penyebab saya ke neraka, bukan kali itu. Tapi kenapa? Karena saya nggak taat apa, Allah melarang, manusia dilarang menipu. Nah, larang itulah menjadi nilai paling mendasar bahwa saya ke neraka. Karena yang melanggar larangan. Contoh gini sederhananya, bentar ya. Misalnya saya ilustrasikan aja ada suatu tempat, nih ya. Misalnya ada suatu areal. Bentar ya, saya balik dulu. Pulpennya sambil warna hitam aja biar kelihatan jelas. Misalnya ya, ini contoh kasusnya. Ada suatu area tanah, kayak tanah. Nah, ini tanah petak-petak ini ada petak-petak tanah, petak-petak tanah. Nah, ini petak A ya, petak A, B, C, D, E, F. Nah, jadi ada suatu area tanah Allah kapling. Allah yang ngasih kapling. Kapling A ini berisi kolam renang. Ya. Kapling B ini berisi misalnya makanan, makanan daging babi misalnya, makanan daging babi. Nah, kaplingan C ini berisi Quran, berisi kitab Quran. Nah, ini contoh ilustrasi sederhana saja. Kaplingan D ini berisi tempat berjudi. Udah ya. Nah, kaplingan E ini berisi misalnya misalnya tempat tidur gampang aja tidur. Nah, kaplingan F ini berisi
misalnya segala misalnya kemaksiatan. Nah, menuju Kapelingan itu ada jalan, jalan menuju ini, jalan menuju. Nah, di pintu jalan ini ada tulisan dilarang masuk. Tulisan dilarang masuk. Mobil ini ada masuk. Ini ada tulisan ini. Ada tanda pokoknya ini ya, tanda ini. Tanda dilarang masuk. Nah, si A misalnya nggak baca orang ketika baca dilarang masuk. Nah, ketika dia baca kata dilarang masuk, dia nengok ke dalam. Dia penasaran, kenapa kok dilarang ya? Penasaran. Lalu dia masuk. Nah, ternyata ketika masuk area itu, ternyata banyak pilihan. Banyak pilihan. Ada pilihan makan daging babi, ada pilihan renang, banyak pilihan. Nah, si orang ini masuk memilih, saya pilih baca Quran lah, baca Quran. Baca Quran. Ini orang pertama baca Quran. Orang kedua juga kenapa dilarang, penasaran dia, kenapa dilarang ya? Kan dia kepo cari tahu kenapa dilarang ya. Nah, dia masuk. Ternyata ada balik bilang nih, saya pengen berjudi, berjudi. Jadi orang kedua berjudi. Jadi, udah selesai ya. Nah, sekarang ibaratnya malaikat masuk. Malaikat insya Allah, wahai malaikat, coba lihat tempat itu. Siapa saja melanggar batasan laranganku. Allah aku masang larangan, dilarang masuk. Coba lihat siapa aja yang masuk. Nah, malaikat masuk ini. Nah, menemukan seorang pertama sedang baca Quran. Nah, namanya baca Quran kan amalan bagus kan ya? Kan amalan kebaikan baca Quran itu. Sedangkan orang kedua malaikat lihat sedang berjudi. Berjudi kan amalan keburukan, negatif. Quran kan bagus. Nah, ini jadi orang yang pertama meskipun jelas-jelas membaca Quran, tetap Allah masuk ke neraka. Kenapa? Karena melanggar larangan masalahnya. Ya. Jadi amal membaca Quran itu sia-sia, Allah nggak akan hargai. Itu amal baik itu. Kenapa? Karena semenjak Allah sudah melanggar larangan. Ya. Jadi si nomor satu punya arti Allah, saya akan baca Quran. Kenapa engkau masuk neraka? Allah bilang, karena engkau melanggar larangan. Ya. Tapi kan saya akan baca Quran. Itu tapi kan larangan. Jadi si nomor satu ini berani ngelarang larangan karena menguntungkannya dia suka baca Quran. Jadi berarti baca Quran adalah pelampiasan sukanya itu, bukan karena Allahnya. Allah melarang. Dan sebaliknya orang kedua berjudi. Nah, orang kedua ini berjudi masukkan ke neraka, bukan karena judinya sebetulnya, karena melanggar larangan ini masalahnya, dilarang masuk. Ini. Barang siapa melanggar larangan berarti nggak taat masalahnya, nggak taat. Ya. Meskipun si yang bersangkutan melanggar larangan itu akhirnya mengerjakan suatu kebaikan, percuma, Allah nggak baik. Kenapa? Karena semenjak awal startnya sudah salah, melanggar larangan. Ini contoh kasus sederhana seperti itu. Oh, berarti mari kita itu menjauhi larangan ya sebagai ujung rasa patuh, nggak usah cari tahu kenapa kok dilarang. Kalau cari tahu nanti akan menemukan banyak pilihan untuk mengerjakan apa tidak masalahnya. Contoh tadi orang pertama kan karena penasaran kenapa dilarang, penasaran dia masuk melanggar larangan itu. Ternyata dia nilai sendiri, oh jelas saja dilarang Allah masuk kan ada berjudinya, ada kemaksiatan. Tapi saya kan membaca Quran ini. Jadi menilai amalan sendiri bahwa itu dianggap baik menurut dia. Baca Quran kan baik. Jadi dia merasa Allah pasti memaafkan saya masuk larangan ini, masuk dari ini karena melanggar larangan. Karena saya kan membaca Quran, jadi seakan-akan dia merasa bahwa pahala baca Quran bisa dipakai sebagai alat untuk menebus kesalahan melanggar larangan itu. Jadi diakali kayak di kisah di Al-Baqarah Yahudi mengakali apa? Melaksanakan suatu ayat Taurat tapi melanggar ayat yang lain. Jadi orang pertama itu merasa dirinya nggak bersalah. Kenapa? Kan baca Quran. Ya. Kalaupun dia nggak bersalah, dia pengen pahala baca Quran dipakai sebagai penebus dosa dia karena melanggar Allah. Jadi dianggap supaya impas itu salah malah. Karena semenjak awal sudah melanggar larangan masuk. Ini contohnya. Jadi barang siapa ibarat itu
dilarang Allah, jangan cari tahu kenapa dilarangnya. Kalau cari tahu, nanti akan menghadapi suatu kenyataan di mana di situ dia akan pertimbangan untung ruginya. Pertimbangan akhirnya. Jadi dia merasa dirugikan Allah dengan larang itu. Kenapa? Dia suka baca Quran. Padahal akhirnya ada aren baca Quran. Kok dilarang masuk? Kenapa ya? Itu akhirnya. Gitu. Ini contoh sederhana seperti itu. Jadi semenjak sudah masuk larang Allah larangan. Dilarang masuk. Nah, entah di dalamnya itu ada sesuatu yang bernilai ibadah, apa bernilai dosa, nggak usah cari tahu kenapanya. Begitu pula ketika dalam kisah Nabi Adam. Nabi Adam mesti kan di surga ya. Nabi Adam. Ya. Ini A itu Adam. Ini P itu pohon ya, pohon. Nah, Allah bilang, wahai Adam, la taqrabah hadis sajarota. Jangan dekati pohon ini, jangan dekati. Jangan dekati. Nah, pertama loh ya, Adam itu patuh, nggak dekati. Dan tidak cari tahu. Kenapa dilarang nggak cari tahu? Nggak tahu. Nah, karena tidak ada usaha cari tahu, alias nggak penasaran, nggak ingin tahu kenapa dilarang. Nah, itu iblis datang ini. Ngasih tahu. Ibaratnya kasar maaf ya, menyebarkan hoax. Ya. Iblis bilang, Adam, tahu nggak kamu? Kenapa kamu mau dilarang digati pohon itu? Adam bilang, aku nggak tahu. Aku nggak mau cari tahu, nggak tahu. Nah, Iblis bilang, aku kasih tahu. Kenapa? Tahu nggak? Nggak tahu aku. Nah, sekarang aku tahu. Itu pohon itu adalah pohon kekekalan. Jadi penyebutan khuldi itu adalah istilah yang dikarang iblis, bukan Allah. Iblis itu khuldi itu. Jadi sesuatu nama yang diviralkan oleh iblis kepada Adam, yang dikarang iblis sendiri, istilah itu adalah kata-kata khuldi, buah kekekalan. Jadi pohon itu dianggap kekal, itu yang anggap itu iblis. Itu pun dikarang iblis sebetulnya. Adam itu buah, kalau itu pohon kalau dimakan itu jadi kekal. Kamu kan di surga kan? Iya, enak kan? Enak sih, enak. Nah, karena aku pengen enak lamanya di sini, enak terus-terusnya, makanlah buah itu. Supaya kamu bisa kekal. Nah, berarti Adam tergoda apa? Tergoda untuk pengen diuntungkan dengan makan itu. Apa untungnya? Kekal. Tergodalah ada lupa bahwa itu larangan, lupa. Tergodalah karena tergiur oleh hal yang menjanjikan. Apa menguntungkannya? Menjadi kekal kalau makan buah itu. Berarti ada itu apa akalnya digolong untuk mempertimbangkan untuk ruginya melanggar. Lah kalau nggak melanggar berarti di surga nggak kekal. Kalau surga kan enak. Maka Adam bersedia melanggar karena menguntungkan. Apa untungnya itu? Jadi kekal. Ini contohnya. Ini satu kasus seperti itu. Nah, berikutnya. Jadi amalan dosa atau perbuatan dosa itu tidaklah mengantarkan manusia ke neraka. Bukan perbuatan dosanya, tapi semenjawab karena nggak taat itulah. Karena nggak taat ibarat istilah lalu lintas apa? Apa ya? Pelanggaran awal dari apa? Saya lupa istilahnya ya. Pelanggaran awal dari kecelakaan. Ya. Pelanggaran misalnya ya, saya ngantuk kan melanggar itu, jangan ngantuk kan tidak kan. Kalau dilanggar ngantuk diterusin jadi celaka. Pelanggaran awal dari kecelakaan. Sama di sini ketidaktaatan awal dari lahirnya perbuatan dosa. Berarti perbuatan dosa itu bukan menjadi hal yang utama menjadi penyebab neraka, bukan, karena yang nggak taatnya itu. Apa nggak taatnya? Terbukti tidak menjauhi larangan. Maka marilah kita taat karena larangannya, bukan karena nerakanya. Maksudnya apa? Neraka ada nggak ada, mari kita taat jauhi larangannya. Ya. Contoh lagi, mari kita taat karena larangannya, bukan karena untuk ruginya menjauhi larangannya. Misalnya, jika kita tidak suka makan daging, lantas Allah berfirman, wahai manusia, janganlah makan daging. Jika kita menjauhi larangannya atas dasar karena memang kita tidak suka makan daging,
Itu namanya kita jauhi larangan, itu berarti jauhi larangan bukan karena Allah berarti. Bukan karena taat Allah. Bukan karena bukti ketaatan, tapi karena nafsu. Apa nafsu? Pertimbangan untung ruginya. Alias kita merasa diuntungkan oleh larangannya, sehingga kita bersedia menjauhi. Nih, ya kayak itu loh, maaf ya, pernah saya cerita. Di bulan Ramadan, ini kita bicara umum ya, nggak pas pandemi ya. Masjidil Haram, Ramadan kan paling rame kan? Rame kan? Sholat tarawih kan lama kan? Karena imamnya bacanya itu sekali berdiri 1 juz. 1 juz, 2 juz kan lama kan? Nah, berarti nggak semua orang kakinya kuat untuk berapa lama tarawih. Nah, akhirnya apa? Akhirnya orang Arab setempat itu, maaf ya, punya apa ya? Punya sambilan kerjaan. Jadi maklar soft. Apa maklar? Menjual beli, jual beli tempat soft. Itu aja jual beli ada itu. Ada itu. Jadi ketika waktu maghrib, itu orang-orang setempat itu berusaha mencari shop-shop sholat maghrib yang strategis. Apa segitunya itu? Kelihatan view Ka'bahnya langsung. Karena afdolnya ketika sholat kelihatan Ka'bahnya, afdolnya bukan nunduk, tapi ngelihat Ka'bah. Nah, berhubung sholat tarawih itu sekali baca juz-juzan, juznya lebih satu apa, juznya lama, yang dibaca itu lama, nggak semua orang kakinya kuat. Akhirnya orang Arab tempat itu mencari shop-shop yang dekat tiang, dekat tembok. Jadi ketika maghrib mereka nyari shop yang kelihatan Ka'bahnya dan dekat tembok, dekat tiang. Coba ketika sholat itu, maaf ya, karena berdesakan, merasa diuntungkan nanti apa? Bisa bersandar dikit dengan apa siku lengan tangan, bisa sandar dikit. Dan meskipun imamnya bacanya lama, juznya nggak masalah, karena merasa diuntungkan. Jadi seakan-akan bersedia sholat lama, bukan karena Allah, karena merasa diuntungkan dekat tembok. Itu mahal harganya itu, 50 real. Jadi shop yang kelihatan Ka'bah dan dekat tembok itu mahal harganya. Jadi ketika maghrib selesai, itu orang yang maklar shop itu nggak beri tempat. Lihat orang tola-tola nyari shop ditawari. Nah, udah, Homsun, 50 real, Homsun, 50 real. Gantikan sini maksudnya. Itu dijual itu. Ada seperti masih itu, ya? Berlangsung tuh, Pak Ustadz, sampai sekarang ya? Apa itu masih berlangsung tuh sampai sekarang? Maksudnya ya kalau nggak ada pandemi ya berlangsung kan terawih kan lama. Kan nggak semua orang itu berdiri kuat. Ya. Nah sekarang tanda tanya bagaimana hukumnya sholat kalau bersandar? Itu akhirnya. Bagaimana hukumnya sholat bersandar? Sah apa tidak? Jawabannya adalah tetap sah. Karena sah nggak hanya sholat bila dari wudhunya. Selama wudhunya nggak batal, ya tetap sah sholatnya meskipun bersandar. Meskipun bersandar, tetap sah masalahnya. Makanya dicari orang itu. Kelihatan Ka'bah. Kenapa? Karena sambil nunggu, maaf ya, ini cenderung nafsu manusia. Sambil nunggu merdunya bacaan imam sholat ketika sholatnya panjang, sambil nunggu, mata kan bisa ngelihat Ka'bah. Ngelihat indahnya, ngelihat bangunannya. Jadi ada tontonan. Jadi seakan-akan itu sholat tarawih itu ibaratnya suatu kesempatan di mana kita bisa berlama-lama lihat Ka'bah, dan dengan nyaman, apa nyamannya? Bersandar lengannya. Berlama-lama. Nah, itu. Ya, ini contoh. Jadi seakan-akan bersedia sholat tarawih karena diuntungkan. Ini nafsu itu. Nafsu. Dan sebaliknya, bersedia jauhi larangan, ya karena nggak menguntungkan, karena nggak suka daging. Jadi setuju firman Allah, ya karena diuntungkan. Makanya maaf ya, para teman kita yang garis keras itu, yang teroris itu hanya suka ayat-ayat Quran yang sifatnya semangat, semangat perang, semangat anti kafir, sebagai penyemangat. Nggak suka ayat Quran yang bermuatan ya kasih sayang, nggak suka. Nanti membuat down lagi nanti semangatnya. Makanya buku-buku yang cenderung garis keras itu buku-buku yang ada ayatnya cenderung manas-manasi ayatnya, provokasi ayatnya. Jadi ibaratnya bersedia ngamalin ayat kalau sesuai dengan nafsunya masalahnya. Apa nafsunya? Nggak suka orang kafir, ingin menghabisi. Maka ngamalin ayat berbunyi apa? Qatilu, bunuhlah mereka, perangilah mereka. Jadi mereka merasa punya dasar, punya dalil. Itu namanya nafsu. Jadi apa? Suka
milih-milih ayat sebagaimana yang dia inginkan sepihak. Jadi bukan karena Allah ngajinya, karena nafsu berarti. Tanya Ustaz. Nah, boleh? Itu ini agak berat Ustaz. Tadi bilang apa namanya, kalau kita berapa banyak sih sebenarnya apa namanya itu, porsi nafsu kita itu. Yang dalam arti begini, kan nafsu inilah yang menggerakkan kita hidup ini Pak Ustadz ya. Kita mau kemana, kemauan kita mau sekolah, nafsu untuk maju, untuk macam-macam gitu ya. Bagaimana kita mempertimbangkan antara dua itu, perintah Tuhan dengan nafsu yang sebenarnya contoh-contoh yang di Pak Ustadz tadi kan yang ada di Quran, tapi kan ini keinginannya kan luas sekali Pak Ustadz ya. Kayak misalnya sekarang saya mau makan roti dah. Nah, pas saya makan roti itu perintahnya atau karena gimana itu? Saya nggak, gimana kita menganukan itu Pak Ustadz? Ya, ini ilustrasinya, lihat di layar ya. Allah itu ngasih manusia namanya qalbun hati. Jadi hati kita adalah media lintas dimensi alam. Hati kita adalah alat penghubung lintas dimensi alam. Kita kan alam fisikal, alam materi. Nah, hati itu sifatnya gaib. Nah, hati yang gaib itu Allah tempelin pada diri manusia. Allah tempelin. Jadi ibarat sinyal ya, ibarat sinyal. Selama kita masih ada hati, maka Allah itu kalau ngasih pertanda bagi kita, itu lewat getaran hati. Nah, jadi Allah itu memasukkan sesuatu bagi kita berupa apa isi hati kita itu? Fitrotun. Apa secara bahasa fitrotun? Cetakan awal. Maaf ya, yang menancap, menancap itu fitro, yang menancap, yang menancap. Jadi fitro cetakan awal yang menancap, cetakan awal. Ibarat handphone settingan pabrik, ya, cetakan awal, ya, cetak awal. Nah, apa sih fitrahnya manusia itu? Pengen seneng. Itu fitrah itu. Pengen seneng. Apa fitrah manusia itu? Tidak mau diganggu orang lain. Itu fitrah manusia itu. Jadi pengen seneng dan tidak mau diganggu. Nah, itu fitrah. Cetak awal. Fitrah. Oh, berarti mari kita itu tidak ganggu orang lain. Sebagaimana kita nggak suka diganggu orang lain, itu namanya perasaan fitrah namanya. Dan sebaliknya, mari kita itu suka bantu orang lain karena hakikatnya kita pun suatu ketika butuh bantuan orang lain. Itu namanya perasaan fitrah. Udah ya? Nah, qalbun itu apa? Hati. Isinya fitrah. Nah, sekarang masalah misalnya saya makan. Wah Ustadz, saya itu makan untuk mengetahui makan saya itu karena Allah makan nafsu. Di mana taunya? Nah, ini gampang jawabannya. Ya, niat kita makan tuh pengennya apa? Itu aja sebenarnya. Pengennya apa? Niatnya pengen apa? Kalau makan itu pengennya untuk nyari energi tubuh. Nah, sekarang setelah punya energi, pengen dipakai apa energi itu? Itu aja sederhana ya. Oh, supaya kuat kerja. Nah, kerja itu niatnya pengen apa? Ya pengen menjalankan perintah Allah semuanya maafkah. Oh, berarti mari niat makan itu semata-mata untuk mengabdi kepada Allah, untuk mencari modal energi dari makanan. Ya. Mari makan niatnya nyari energi tubuh untuk kuat mengabdi kepada Allah, mengabdi lewat bekerja, mengabdi lewat beribadah. Nah, maka makan itu murni karena Allah berarti, bukan karena nafsu. Itu yang tahu kita sendiri. Niatnya makan pengen apa? Lah kalau niat makan itu pengen memuaskan kenyangnya perut. Kalau targetnya kenyangnya loh ya, berarti karena nafsu. Tapi kalau ada sendiri. Kalau ada dua pilihan, satu yang enak, satu nggak enak, gimana tuh Ustaz? Kalau ada dua pilihan.
Oh, makanannya maksudnya. Ya, ada enak, ada nggak enak. Itu nafsu gimana perannya itu? Jadi Allah manusia dikasih akal. Nah, akal ini kan sifatnya kebebasan untuk bebas memilih. Nah, bicara milih bisa bicara selera. Nah, misalnya ada makanan misalnya ya, makan namanya kue A sama kue B. Kue B. Nah, akal berperan. Akal berperan ini. Kalau acuannya akal, tentu pilih sebagaimana apa ibarat untung ruginya. Untung ruginya. Kalau saya milih A itu wah jadi pahit nggak seneng ah. Saya milih yang manis B, maka milih B. Nah, kalau mengenai milih ini diperankan ini, difungsikan ini. Kayak. Sudah ya. Nah, akal ini bisa milih. Nah, sedangkan nafsu dipakai untuk penyemangat. Contoh ya, misalnya manusia nggak sedikit nafsu. Kalau nafsu maka manusia nggak ada lomba, nggak ada rasa pengen apa namanya itu ya berlomba-lomba, nggak ada rasa itu, nggak ada rasa pengen lebih baik, nggak ada karena nggak nafsu, nggak ada penyemangat. Jadi nafsu adalah Allah tanam di diri kita untuk kita mengendalikan, Jadi ketika makan ya, ketika makan kemudian sampai kenyang, nah kenyang itulah berarti melampaui batas. Kita mengendalikan. Maka Rasul katakan bahwa Rasul bilang berhenti sebelum kenyang. Kenapa? Karena ketika nafsu cenderung menyuruh kita supaya nerusin terus karena enak, nerusin terus karena enak, itu nafsu yang berbeda. Nah, setan itu masuk goda kita lewat celah ini. Ya. Bukan lewat celahnya hati, bukan. Karena hati isinya iman. Lewat celahnya nafsu. Jadi nafsu digoda oleh setan supaya si nafsu ini, ibaratnya ya, kalau sesuatu ya, itu supaya memengaruhi akal kita, ya, untuk meneruskan yang enak itu masalahnya. Terusin sampai puncaknya pokoknya. Nah, jadi kenapa supaya dengan berlama-lama dalam enak itu supaya lupa Tuhan sekian menit, supaya Tuhan semakin lama merasa enaknya semakin lupa. Nah, ketika sudah terbiasa lupa Tuhan, maka dipastikan ini imannya nggak akan digunakan lagi jadi tolak ukur pertimbangan berbuat sesuatu baik apa enggak, nggak jadi pertimbangan lagi imannya. Nih, jadi apa? Nafsu itu adalah kita jadikan sebagai penyemangat untuk menjadi lebih baik. Alias apa? Kita yang mengontrol. Jadi ketika nafsu itu menuntut kita supaya lebih dari yang target awal, itu hati-hati, jangan terlalu dulu, hati-hati. Karena apa? Setan itu mendominasi. Contoh aja ya, misalnya ya, ingat bahwa iblis itu ketika goda kita secara kasar gagal, secara halus akhirnya, secara halus. Bentar ya, contoh misalnya ya, harus hapus ini. Ini barangkali ini saya kutip dari kisah ya, kisah ulama kuno ini. Kisah salah seorang dari sahabat Rasul, saya lupa namanya. Sahabat Rasul yang buta. Jadi suatu ketika iblis itu nyamar. Iblis nyamar, ini orang ya, saya lupa namanya, maaf ya, lupa namanya. Ini berjalan buta. Karena buta maka nggak bisa jalan sendiri. Jadi dia selalu sholat berjamaah ke masjid, di masjid ya, masjid. Ya. Nah, antara rumah dengan masjid itu banyak halangan ini, batu-batu banyak. Nah ya, batu-batu banyak ini. Nah, jadi suatu ketika si A ini ke masjid, kesandung batu. Nah, iblis itu nyamar jadi batu. Ingat bahwa kata Rasul, iblis bisa nyamar jadi apapun kecuali aku. Maksudnya, iblis nggak bisa menyerupai diriku. Jadi, iblis bisa menyerupai apapun selain diriku. Berarti maaf ya, barang siapa mimpi ketemu Rasul, murni Rasul, bukan iblis itu. Nah, iblis nyamar jadi batu. Nah, ketika orang ini ke masjid kesandung, ya kesandung berdarah, ternyata kesandung berdarah itu ternyata ibarat itu apa
kembali, maaf ya, teruskan, terus ke masjid, Jadi berdarah sebentar, kemudian pulang ke rumah ngobati, kemudian terus ke masjid, Udah ya. Nah, ini jadi ketika iblis ngetes dia itu jadi batu, terus kesandung kesandung, ternyata tetap meneruskan ke masjid. Akhirnya apa? Akhirnya besoknya si orang ini jalan kaki lagi, iblis nyamar jadi manusia, seorang pemuda. Ini kan agak tuh ya, mari kek saya tuntun. Oh ya, terima kasih. Jadi tiap hari ke masjid dituntun. Terima kasih. Nah, akhirnya kakaknya pakai sorban ke masjid. Nah, setelah berkali-kali dari ke masjid, kemudian suatu ketika ya berhenti di masjid, kakaknya bilang bahasanya ya, wahai anak muda, engkau kan berjasa nolong aku sebagai tanda saya terima kasih. Nih saya kasih sorban untuk supaya engkau pakai untuk ibadah. Gitu. Apa aja itu? Enggak, kayak saya nggak mau saya, nggak mau ibadah. Loh, kenapa mau ibadah kamu? Nggak mau ibadah, nggak mau aku, nggak mau ibadah, nggak mau. Aneh kayaknya. Loh, padahal semua orang itu pengen ibadah sudah dapat ridho Allah, kamu nggak mau kok. Ini beliau bilang, kakek, sesungguhnya aku itu adalah iblis. Dulu nyamar jadi batu. Ternyata engkau itu ketika kesandung diriku, engkau jatuh, ternyata engkau nerusin sholatnya. Nah, itu kakek, maka berikutnya saya nyamar jadi orang supaya nolong Anda supaya nggak jatuh. Nah, kakeknya heran. Kalau engkau iblis, saya kan niatnya sholat ibadah. Lu kok malah nolong saya? Kok nggak malah goda saya? Loh, kenapa engkau malah nolong saya supaya selamat dari kesandungnya itu? Apa jawaban iblis itu? Wah kakek, dulu ketika engkau terjatuh batu, dan engkau meneruskan jalan ke masjid, itu dosa engkau itu dihapus setengah oleh Allah. Dihapus separuh, dihapus setengah. Nah, kalau engkau besoknya itu jatuh lagi, aku khawatir dosa engkau tinggal setengah itu dihapus. Aku khawatir terhapus dosamu itu. Aku nggak pengen dosamu terhapus oleh Allah. Makanya aku nuntun kau supaya nggak jatuh. Karena kalau engkau jatuh lagi, itu engkau akan dihapus dosanya karena kau meneruskan ibadah meskipun jatuh. Nah, aku nggak pengen dosamu terhapus. Nah, jadi iblis nyamar jadi pemuda menuntun supaya nggak jatuh. Kenapa? Ingat bahwa iblis itu kesibukannya apa? Nyuri-nyuri berita di langit. Jadi apa yang Allah info kepada para malaikat itu si iblis suka nguping. Wahai malaikat, si fulan itu ternyata aku uji berupa godaan iblis yang nyamar jadi batu, ternyata jatuh masih meneruskan ke masjid, maka aku hapus dosanya setengah. Nah, itu berita di langit itu dikuping oleh iblis, nguping. Makanya iblis turun ke bumi langsung besok paginya, nggak nyamar jadi batu, nyamar jadi manusia. Nolong supaya nggak jatuh. Karena nggak pengen. Kalau dosanya orang beriman itu nol, nggak pengen nol. Supaya tetap berdosa sampai mati. Itu masalahnya. Ini hikmahnya loh ya. Hikmahnya. Ini kan goda paling halus sebenarnya. Apa yang harus goda manusia supaya berhasil ibadah, supaya nggak jatuh kan ya. Ini contohnya itu. Supaya nggak jatuh. Karena ternyata Allah punya rencana menghapus dosa si fulan bukan karena jumlah ibadahnya, tapi karena sabar nggak ketika ngalamin musibah jatuh. Itu masalahnya. Iblis tahu info itu karena iblis nguping. Nyuri berita masalahnya. Oh berarti misteri akhirnya. Apa misteri? Ada kalanya dosa kita itu terhapus karena amalan ibadah. Ada kalanya bukan amalan, tapi karena kesabaran ketika kena musibah. Ada kalanya terhapus dosa kita karena kita nolong orang. Hal yang sepele, sebagaimana pernah kisah Rasul kepada para sahabat, maaf ya, wanita mantan-mantan PSK yang merasa dirinya sudah babak dosa, kemudian nolong hewan itu dalam kondisi mau mati, nolong sepele itu langsung luntur dosanya itu. Hal sepele kan ya, padahal dia belum beribadah si wanita itu, belum beribadah, dosanya langsung luntur. Oh berarti Allah itu
naruh ridhonya ngampuni kita itu di benda-benda atau sesuatu amalan yang dirahasiakan, yang kita nggak tahu. Maka orang bilang, mari kita mencari ridho Allah. Apa? Mencari suatu amalan yang bisa mendatangkan ridho Allah. Karena kita nggak tahu amal yang mana yang menjadi nilai poin dari Allah bagi kita. Nggak tahu. Oh, berarti amalan si fulan ini dosa Allah ridho ngambil dosanya kalau dia bersabar ketika kesandung. Nah, rencana Allah itu kalau dia kesandung lagi, maka setengah dosanya yang tinggal setengah itu hapus, kan dari nol. Bukan karena amal ibadahnya, bukan. Ini contoh sederhananya. Nah, itu. Nah, jadi kita sekarang ke sana kalau gitu. Mari kita tuh jangan beda-bedakan amalan. Misalnya ya, saya paling suka tahajud, nggak suka sholat biasa. Kenapa? Levelnya beda. Lebih tinggi tahajud pada sunnah biasa, dengan gitu. Mari sekecil apapun dikerjakan. Meskipun itu baik, ya, kerjakan. Meskipun kalau itu baik, jangan main besar-besar. Siapa tahu yang sepele itu justru nilainya 10 masalah dari Allah. Ya. Dan sebaliknya, siapa tahu yang kita kerjakan ibarat ibadah yang besar-besar itu malah bukan itu yang bisa datangkan bulan itu malah. Contohnya sana. Berikutnya ya. Jadi wujud perbuatan dosa tidak bisa masukkan ke dalam neraka. Tapi jangan diakali gini. Kalau gitu, mari kita berdosa. Karena nggak akan terkena hukuman siksa neraka. Jangan gitu diakalinya. Lah kalau diakali gitu, berarti kita itu sengaja mendekati larangannya, kan gitu. Allah kan melarang berbuat dosa. Melarang. Melarang. Ya. Nah, kalau sudah terlanjur berdosa, ini Allah solusi. Apa yang benarnya? Siksa neraka adalah bentuk pengadilan. Bentuk pengadilan. Sedangkan perbuatan dosa itu amalan yang dilarang. Maka bermaksud bahwa amalan dosa itu haruslah dijauhi. Karena memang larangannya. Bukanlah harus dijauhi karena nerakanya. Bukan karena itu. Nah, mari kita itu takut nipu orang. Bukan karena neraka Allah loh ya, bukan ancaman neraka, bukan karena ancaman neraka, tapi karena Allah melarang. Itu aja. Sebatas itu aja. Mari kita itu tidak mau diajak orang untuk menipu karena dilarang Allah, bukan karena nerakanya mengerikan, bukan begitu, bukan karena siksanya. Jadi maunya jangan dihubungkan antara kabel hitam dan biru, jangan dihubungkan bahwa kita itu tidak berbuat buruk karena takut neraka. Jangan ke sana takutnya itu. Tapi karena memang itu dilarang, itu aja. Jangan dihubungkan neraka loh ya, jangan. Nah, jangan ke situ. Kalau ke situ hubungannya, jadi seakan-akan kalau nggak ada neraka, manusia bebas berdosa, kan gitu seakan-akan. Jadi nggak ikhlas berbuat menjauhi larangan, nggak ikhlas akhirnya. Ada pamrihnya karena takut ancaman. Jadi bukan karena takut Allahnya, takut nerakanya Allah gitu. Kul, katakanlah Muhammad kepada mereka, ya ibadi wa yang hamba-hambaku, aladina asrafu, yang mereka melampaui batas, ala anfusihim, keterlaluan dosanya dalam diri mereka. La taqnatu, jangan kalian putus asa, min rahmatillah, dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfirus, Allah mengampuni dunuba, jamin dosa semuanya. Ya, Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dia wal ghafuru, Maha Pengampun, lagi pula ar-rahimu, Maha Penyayang. Dosa semuanya. Ya. Dosa apa? Unsur dosanya loh ya. Dosa. Jadi maksudnya Allah mengampuni perbuatan yang sudah terlanjur. Terlanjur dosa itu diampuni terlanjurnya. Kan udah terlanjur kok, misalnya ya. Misalnya saya mukul orang, kan dosa kan ya. Nah, karena sudah terlanjur mukul, maka perbuatan mukul itu diampuni. Kalau ada tobatnya, apa tuh? Nggak ngulangi, pokoknya nggak ngulangi mukul lagi, diampuni itu. Misalnya saya menyembah patung, nah menyembahnya itu kan dosa. Nah, tapi setelah menyembah saya nggak ngulangi lagi, nggak nyembah lagi, diampuni. Ini contohnya. Jika terlanjur berbuat amalan dosa, itu jangan sampai
terjadi penurunan harapan, pesimis, mengeluh, menyalahkan diri, sebagainya. Sikap demikian seakan-akan punya anggapan bahwa rahmat Allah itu berkurang disebabkan amalan dosa kita. Jadi seakan-akan sifat Rahman Rahimnya Allah itu bisa berubah hanya karena amalan dosa manusia. Itu sama saja seakan-akan amalan manusia bisa menambahi atau mengurangi jumlah rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu jadi bertambah disebabkan amalan solihan manusia, atau Allah bisa jadi berkurang disebabkan amalan dosa manusia. Itu ada kamu seperti itu seakan-akan. Ya kayak kita lah. Kayak kita dulu misalnya ya. Semakin banyak saya punya follower, gengsi saya semakin naik. Rating saya semakin tinggi. Akhirnya saya dianggap mahal. Akhirnya banyak orang, maaf ya, ngasih endorse ya. Mengendorse saya akhirnya. Karena rating tinggi. Nah, sebaliknya, ketika saya berbuat kesalahan, maka image saya jadi buruk. Rating saya turun. Endorse-nya semuanya pergi dari saya. Oh, jadi seakan-akan amalan buruk saya itu bisa menambah jumlah endorse saya, kan gitu. Apa buruk saya mengurangi endorse saya. Dan sebaliknya, amal baiknya saya itu bisa menambah jumlah saya. Ini sama di sini pemahamannya. Nah, jadi ketika kita kalau terlanjur sudah berdosa, itu jangan putus harapan untuk jadi orang baik, maksudnya. Jangan putus harapan. Seakan-akan mengukur rahmat Allah itu dengan amalan kita akhirnya. Dengan amalan kita akhirnya. Sebagaimana kita ketika punya image bagus, ketika berbuat buruk, image-nya turun. Jadi seakan-akan image bagus buruk turun naiknya tergantung amalan, akhirnya amalan baik, image-nya bagus. Amalan buruk, image-nya turun. Nah, jadi karena Allah dianggap seperti itu akhirnya. Jangan gitu. Jangan gitu. Kenapa kita bisa putus asa atau gampang putus asa? Ini masalahnya semenjak awal. Jika sejak awal kita tuh menghubung-hubungkan antara amal solihan dengan surga. Barang siapa berbuat amalan soleh itu pasti dapat surga. Dan sebaliknya, barang siapa beramalan dosa pasti kena siksa neraka. Ini kita sendiri yang sudah menghubung-hubungkan. Makanya konslet apa konslet? Kita jadi putus asa ketika berbuat dosa, putus asa. Kenapa? Langsung terbayang takutnya neraka Allah. Langsung terbayang ngerinya neraka Allah. Langsung terbayang putus asanya nggak mungkin jadi orang baik lagi. Ibarat dari nol lagi. Ini. Suka ngubung-hubungin antara surga dan surga. Ngubung-hubungkan antara amalan dosa dengan neraka. Maka itu sama saja menggantungkan nasib di akhirat kepada hasil amalan. Ini gagal semenjak awal kita suka hubung-hubungkan. Jadi pas kita berbuat amalan solihan, akhirnya apa? Punya rezeki nih. Wah, dengan saya puluhan tahun jadi Islam, dengan saya puluhan tahun puasa Ramadan, pasti nih dapat jalan surga. Pasti aja apa? Berani memastikan diri. Itu berarti gantungan nasib dengan jumlah solihannya. Dan sebaliknya, ketika tergelincir dosa, langsung nyalakan diri. Putus asa, merasa pesimis, jadi baik lagi itu pesimis ini. Jadi apa terbayangkan ngerinya neraka. Ini jadi konslet akhirnya. Apa konslet? Memadamkan semangat untuk jadi lebih baik. Padam lagi semangatnya. Konslet akhirnya. Dan kalau solihan, apa konselnya itu? Lupa Tuhan. Lupa bahwa surga itu Allah yang beri. Bukan karena amalan yang mengantarkan orang kita ke surga. Bukan. Itu namanya konslet akhirnya. Akibatnya ketika berdosa menjadi beban. Atau juga amalan, beban. Merasa nggak pantas masuk surga. Karena amalan solihannya nggak pernah bisa sempurna. Jadi ketika sholat itu, habis selesai sholat ya merasa apa? Merasa pesimis. Ya Allah, kayaknya masih belum pantas saya ke surga ini. Karena tadi sholat saya nggak khusyuk. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Ketika baca Quran, merasa pesimis. Kayaknya ya Allah, kayaknya nggak nerima ini. Karena tadi Quran saya nggak mutu, kurang nangis. Selalu terhantui seperti itu.
nggak pernah sempurna. Merasa putus asa, nggak punya harapan dari amalannya untuk menyelamatkan dia dari neraka. Ini terbebani terus. Habis sholat merasa nggak yakin diterima apa enggak, yang nggak yakin akhirnya terbebani. Gara-gara semenjak awal ngubung-ngubungkan amal solihat pasti surga. Nah, ketika amal solihatnya nggak sempurna, merasa nggak pantas dapat surga. Jadi merasa sendiri, terbebani dengan pikiran sendiri. Gara-gara dihubungkan, makanya konslet. Apa konslet? Pikiran jadi suntuk. Itu namanya konslet, jadi suntuk. Tapi jika sejak awal tidak menghubung-hubungkan antara amalan solihan dengan surga, tidak menghubung-hubungkan antara amalan juga dengan neraka, maka itu sama saja tidak menggantungkan nasib di akhirat kepada hasil amalan. Kenapa? Ringan, bebas, merdeka. Bebas, merdeka. Apa unsur merdekanya itu? Nih. Maka di saat terlanjur berbuat amalan dosa, hal itu tidak menjadi beban. Kenapa enggak beban? Karena merasa bahwa di saat sadar dari perbuatan amalan dosa, itu pertanda waktunya jalani perintah Allah. Berwujud apa? Amalan taubat. Nah ini. Jadi dosa itu dipakai timing untuk memulai amalan berikutnya apa? Bertobat. Minggu kemarin saya taat. Apa amalannya itu? Harus ikhlas. Minggu sekarang saya berbuat salah. Apa amalannya? Harus taubat. Minggu depan Allah ngasih saya itu nafsu suka ibadah, suka apa, suka amalannya berupa harus ikhlas. Jadi ibaratnya perjalanan hidup adalah hari kita ada hari-hari di mana menjalani waktunya ganti-ganti jalankan perintah. Minggu depan kalau lagi mood ibadah, seni ibadah, maka jalanilah dengan keikhlasan. Minggu berikutnya kita sedang kena musibah, jalanilah dengan kesabaran. Oh, berarti memperhatikan jalankan perintah Allah, disuruh sabar, sabar. Minggu depannya masalah clear nggak ada, senang nih, jalani dengan rasa syukur. Gitu. Jadi kita itu digiring Allah dalam berbagai keadaan. Keadaan di mana ada waktunya jalan perintah untuk bersyukur, artinya jalan perintah untuk bertobat, itu jadwal saja sebetulnya. Jadwal jadi ringan. Ketika berdosa terlanjur, oh berarti waktunya saya jalan perintah Allah bertobat. Ya sudah, jalankan tobat. Tobat. Jadi ringan, nggak beban. Nggak mikir takut nerakanya. Nggak terbayang tergiur surga. Nggak. Merasa dijadwalkan oleh Allah melalui berbagai peristiwa taat yang dijalani dengan ikhlas. Peristiwa musibah jalani dengan sabar. Peristiwa dosa jalani dengan tobat. Peristiwa dapat rezeki banyak, kenikmatan jalani dengan syukur. Jadi merasa menjalani itu jadwal, nggak beban. Karena nggak menghubungkan amalan dengan surga, nggak menghubungkan masalahnya. Jadi ringan. Amalan dosa bisa dipakai sebagai alat sebetulnya. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan tobat. Maka hakikatnya amalan dosa itu sebagai saluran rahmat dari Allah yang ibarat tali Allah ulurkan dari langit menuju mengarah kepada kita melalui amalan dosa yang ujung talinya kita pegang, maka kita ditarik mendekat kepadanya melalui menjalani perintah amalan taubat. Jadi Allah itu maha canggih cara narik kita. Kadang-kadang narik kita lewat ketaatan ibadah, narik kita lewat pemberian istighfarnya, narik kita lewat ngalahin musibah, menarik kita melalui perbuatan dosanya kita itu. Ditarik. Asalkan ujungnya kita pegang loh ya. Apa pegang ujung itu? Ada niatan merespon tali Allah itu. Jadi apa? Panggilan memulai bertobat. Menjalani jadwal tobat itu berarti hakikatnya dosa pun adalah saluran rahmat sebetulnya. Ya, saluran rahmat itu. Hakikatnya menurut Allah loh ya, enggak buruk. Itu cara Allah ya. Cara Allah narik kita lewat sesuatu yang menurut kita tuh buruk sebetulnya. Bagi Allah enggak buruk sebetulnya.
Hanya kita itu ketika disendat tali oleh Allah itu kita merespon nggak disendat itu. Oh merespon, maka disendat ditarik maksudnya. Disendat untuk mendekat. Ya, tuh. Watak dasar alaminya manusia adalah ingin tumbuh menjadi lebih baik. Watak dasar liarnya manusia adalah ingin semaunya sendiri. Watak dasar durhakanya manusia adalah ingin berontak dengan kenyataan. Watak dasar taatnya manusia adalah ingin dihargai. Ini watak dasar ini. Watak dasar alami ini. Ingin tumbuh lebih baik. Makanya perlunya nafsu. Difungsikan. Mari kita nyetir nafsu kita itu lebih baik. Contohnya ya, saya makan ini kalau berlebihan jadi kolesterol. Mari sebelum berlebihan dikendalikan, stop. Itu namanya kita tuh nilai nafsu makan. Supaya lebih baik sehat daripada sakit kan gitu. Itu watak dasar alamiah, ingin tumbuh lebih baik. Ketika ada nafsu pengen kita tuh liar, melanggar aturan, itu kita kendalikan, jangan nuruti. Jangan nuruti. Kalau nuruti kita jadi liar nanti. Ketika nafsu ngajak kita tuh durhaka, jangan turuti. Tuh nanti jadi berontak kita. Ketika nafsu ngajak kita untuk apa? Untuk supaya capek itu dihargai, jangan turuti. Jangan ngeker surga maksudnya. Itu nafsu itu. Makanya jadi iblis goda kita supaya nuntut kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, hargai. Supaya kita bilang seperti itu, nuntut, hargai ya Allah. Capek-capek saja orang Islam puluhan tahun gini-gini saja, tolong hargai bersurga. Itu namanya nuntut. Itu nafsu itu tuh. Nafsu yang berlebihan akhirnya kita nggak mengendalikan. Nah, ada 4 unsur potensi diri manusia. Apa unsur nabatia? Alami seperti tumbuhan. Hayawania, liar seperti hewan. Saitonia, durhaka seperti setan. Malakia, taat seperti malaikat. Ini dalam konteksnya tentang berdosa, kita itu punya potensi nabatia. Apa namanya tumbuhan? Pengen tumbuh menjadi tinggi, tumbuh semakin besar, itu sifat nabatia alami kita. Watak dasar manusia adalah selalu ingin tumbuh. Maka jika manusia putus asa, maka berarti keluar dari watak dasar kemanusiaan. Kita harus suruh tumbuhnya kita itu. Dulunya gede, segini, lama-lama segitu, maka tinggi, maka berbuah, kemudian tumbuh lagi. Ini contohnya. Ini kita ini. Jadi berarti kita itu namanya sejarah. Apa sejarah? Sajarotun. Apa sajarotun? Pohon. Jadi kita itu dunia adalah kita seperti pohon. Kita seperti pohon. Kapan buahnya kita nanti ketika di akhirat. Kita itu masa pertumbuhan di bumi itu. Masa pertumbuhan namanya tumbuh harus lebih baik. Jangan menjadi lebih buruk maksudnya. Ya. Contohnya, kita jadi daun, jangan mau jadi kering. Jadilah selalu bahasa daunnya hijau terus. Kalau kering, maka akan lepas dari pohon. Lepas dari ranting. Kalau lepas, kering kan gampang dibakar, gampang terbakar. Ini contohnya. Mari kita jadi pohon. Selalu daunnya basah. Berusahalah selalu basah maksudnya. Supaya nanti ketika di akhirat, buahnya, hasilnya. Kalau kita sudah ketika masih jadi kecil, dosa kecil sudah putus asa, maka kita nggak jadi tumbuh ke depan maupun boleh ke depan ke atas, ya segini aja akhirnya nggak pernah merasakan buahnya. Putus asa itu jadi layu bunganya akhirnya. Nah, terakhir, jika iman rasa yakin kepada Allah sangat kuat, maka harapan kepada rahmat-Nya pun sangat kuat. Segala sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari, entah mengalami amalan sholihan maupun mengalami amalan dosa, hal itu tidak merubah rasa yakin kepada Allah bahwa Allah maha luas rahmat-Nya. Termasuk luasnya itu menyeluruh. Luasnya Allah itu melalui amalan dosa kita itu. Ya.
Ingat bahwa rahmat Allah itu Allah nggak bagi-bagi di masjid saja. Ibaratnya kita itu sebagai abdi Tuhan merasa mengabdi itu nggak harus di masjid, bisa di kantor, bisa di rumah. Apa cara ngabdi di kantor itu? Mari bekerja sebagaimana mestinya, tidak menipu, tidak nyakiti, jujur. Itu namanya menjadi abdi Tuhan di segala keadaan. Karena rahmat Allah itu di segala bidang. Kalau kita itu di kantor menjadi orang yang jujur, maka mendapatkan rahmat Allah, gitu maksudnya. Nggak harus ke masjid, nggak harus di masjid. Malah salah ini. Percuma masuk masjid kalau niatnya, maaf ya, nyolong kotak amal kan gitu ya. Percuma akhirnya. Kenapa? Nyolong mencuri kan buruk. Masjid kan tempat suci. Oh, berarti percuma masuk tempat suci kalau niatnya buruk, nggak dapat rahmat kan gitu hakikatnya. Percuma masuk masjid kalau nggak jujur kan gitu. Apa jujur? Mencuri kan nggak jujur. Lebih baik tetap tempat kerja, nggak sempat ke masjid tapi jujur kan gitu contohnya. Rahmat Allah luas, nggak di masjid saja, nggak di amalan kebaikan saja, di amalan dosa pun itu di balik amal dosa ada rahmatnya di situ. Tapi jika iman rasa yakin kita tidak menggantungkan nasib kepada Allah, tapi kepada hasil amalan, misalnya menggantungkan nasib hidup kepada pekerjaan kalau kita karyawan, gantungkan nasib kepada toko kalau kita punya toko, kalau berdagang, gantungkan nasib kepada sawah kalau petani. Contohnya misalnya ya, petani merasa, wah Pak padi saya ini jadi kuning semua ini, maka dengan saya punya padi yang kuning, nanti saya pakai untuk umroh. Nah, semakin saya hasil panennya banyak, semakin banyak apa ibarat itu modal saya umroh. Jadi lupa Tuhan, mengandalkan bisa berangkat umroh ini karena hasil panen sawahnya. Begitu pula, wah toko saya laris ini, laris banyak pembeli, banyak konsumen. Wah, kalau bulan ini itu pendapatan sekian, rata-rata sekian, wah saya bisa umroh nih dengan pendapatan sekian. Jadi mengandalkan pendapatannya itu akhirnya. Lupa Tuhan. Namanya menggantungkan nasib. Akhirnya apa? Akibatnya sewaktu-waktu Allah buat pekerjaannya gagal. Allah buat tokonya bangkrut, sepi pengunjung. Allah buat sawahnya itu gagal panen, kena hama. Akhirnya apa? Merasa nggak bisa makan, nggak bisa hidup, stres. Stres akhirnya apa? Kenapa stres? Karena gantungkan nasib kepada amalan berdagang di toko. Dianggap satu-satunya bisa makan, satu-satunya bisa hidup dari toko itu. Itu menganggap situ ya Allah nggak suka. Lupa Tuhan. Sebagai petani yang menganggap satu-satunya jangan dari penghasilan sawah itu yang nggak suka satu-satunya. Maka Allah buat semuanya gagal apa? Merasa nggak bisa makan, merasa nggak bisa hidup, merasa buntu. Ini namanya konslet. Apa konslet? Merasa buntunya itulah jadi konslet akhirnya. Begitu pula ketika amalannya salah, terlanjur beramal dosa, akhirnya apa? Merasa tidak dikenal lagi oleh Allah. Merasa tidak dirugikan lagi olehnya. Merasa tidak mendapatkan tempat di sisinya. Merasa nggak pantas masuk masjidnya. Jadi merasa malu, minder. Saya kan banyak dosanya. Diajak ngumpul-ngumpul misalnya nggak mau. Minder, malu. Nggak pernah ikut terawih. Loh kok terawih? Malu nanti dikatakan saya dibully nanti di grup. Biasanya nggak ke masjid ya. Tumben nanti katakan tumben nanti. Jadi malu, minder. Kesana gara-gara gantungannya pada amalan masalahnya. Jadi merasa minder. Ya. Merasa minder, merasa nggak pantas jadi orang baik, merasa seperti itu. Padahal Allah Tuhan bagi siapa saja yang berhak memanggil-manggil, menyebut-nyebut nama Allah, bukanlah hanya kalangan orang alim soleh saja, tapi kalangan orang yang berlumuran dosa pun juga berhak sebetulnya manggil-manggil nyebut namanya, malahan dipanggil oleh Allah untuk segera mendekat di sisinya.
Oh, berarti amalan dosa itu hakikatnya panggilan juga kepada Allah melalui apa? Melalui pintu tobat. Malahan mendapatkan penghargaan dari Allah. Apa kata Rasul? Ataibu minadanbi kamala damalahu. Kata Rasul, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Kayak orang alim soleh. Alim soleh kan banyak wirid dzikirnya, dosanya luntur. Oh, berarti lunturnya dosa orang soleh dari amalan kebaikan. Sedangkan lunturnya dosa orang yang berdosa itu dari tobat. Jadi sama-sama lunturnya, cuma beda caranya. Ibarat bypass jalan pintas. Sebagaimana cita Rasul tentang, maaf ya, wanita PSK tadi itu kan ya, dosanya sekian tahun bisa luntur gara-gara nolong hewan. Padahal belum beramal kebaikan, belum beribadah apapun. Berarti jalan pintas nggak berdosa itu bisa dengan segala cara Allah pasangkan untuk manusia. Semaunya Allah. Rahmat Allah ibarat tali yang diulurkan buat manusia, yang ujung talinya dipegang manusia dari langit ini. Jika Allah melemparkan tali berwujud senang ibadah, mari mumpung kita lagi mood-moodnya senang, itu dimanfaatkan. Maka manusia ditarik, mendekat, masuk dalam rahmatnya lewat pintu ikhlas. Mumpung lagi ibadah, mari kita niatkan ikhlas. Bukan karena diri manusia, bukan karena pencitraan, bukan karena di depan kamera, bukan karena itu. Yang kedua, jika Allah melempar tali berwujud musibah, maka manusia ditarik mendekat, masuk ke dalam rahmatnya lewat pintu sabar. Ya, pokoknya segala yang dicatatkan Allah itu mari kita pegang itu talinya, supaya kita itu gampang diseret ke apa? Diseret mendekat lewat senang ibadah, diseret mendekat lewat ngalami nggak enak musibah. Jika Allah melemparkan tali berupa rezeki berlimpah, maka manusia ditarik mendekat, masuk rahmatnya lewat pintu syukur. Ya. Dan jika Allah melempar tali berwujud amal dosa, oh berarti hakikatnya dosa kita itu ada dua kategori. Yang pertama, dosa itu maunya iblis. Yang kedua, dosa itu maunya Allah. Alias takdir dari Allah maksudnya. Nah, sekarang untuk mengetahui bagaimana cara mengetahui bahwa dosa tadi saya itu ada takdir dari Allah. Maunya Allah maksudnya. Contohnya adalah kalau dosa itu menjadi titik balik kita jadi orang baik, menjadi terakhir kita buat buruk, itu namanya dosa maunya Allah berarti. Kalau titik balik jadi orang baik kita. Apa tobat? Apa tobat? Nggak mengulangi. Dan hikmah yang paling besar adalah orang yang pernah berdosa itu kalau disuruh bersikap takabur, kesombong, pasti nggak akan mau. Nggak akan mau. Kenapa? Karena merasa pernah jadi orang buruk. Nah, nggak mau. Nggak akan mau takabur. Orang yang menjadi orang baik, tapi melalui proses pernah menjadi orang buruk, maka disuruh bersikap takabur, pasti nggak akan mau. Kenapa nggak mau? Karena dia merasa malu sendiri di hadapan Allah. Nggak mau. Berapa banyak orang yang beramal solehan, yang punya merasa paling suci. Akhirnya apa? Mengkafir-kafirkan orang, merasa paling surgawi, menerakakan orang. Kan banyak di YouTube kan ya, saling hujat-menghujat antar ustadz. Banyak itu di YouTube itu, seperti itu. Saling mengkafirkan antar sama ustadz, ada di situ ya. Jadi hari-harinya sibuk ngomentari pihak lain, sibuk menghakimi pihak lain, sibuk menilai-nilai amal pihak lain, ada seperti itu. Akibatnya mah terhijab dijauhkan dari rahmat Allah, ya, pada amal soleh itu. Dan sebaliknya, berapa banyak orang yang beramal dosa yang punya rasa gantungkan nasib kepada rahmat Allah, maka semakin akrab dekat dengan Allah. Titik balik masalahnya, semakin akrab. Padahal berangkat dari dosa. Kalau yang atas kan dari amal soleh, malah jadi nggak, malah jauh. Ini contoh yang paling sederhana di sini. Ya, ini tampilan terakhir dari materi malam ini. Sebelum diakhiri, barangkali tanyakan silakan.